satunya yang baru tuh Resabilis. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini sebenarnya menunjukkan bahwa produk skincare atau kosmetik itu sebenarnya yang dipromosikan atau dimiliki oleh influencer tuh belum menjamin keamanannya? Nah, itu saya senang kalau 3. Saya akan jawab nanti. Ada lagi 2. Ini dulu Ibu, supaya tadi kan Bapak-bapak ini Ibu. Silakan Ibu, aja. Pak, apa yang membuat sampai saat ini Bepom masih ibaratnya masih seperti dikucing-kucingin lah sama influencer ini, sama artis-artis ini, sehingga yang seharusnya produknya tidak lulus Bepom, mereka berkata seolah-olah ini lulus sensor segala macam. Akhirnya Bepom di kasarannya dibodoh-bodohi lah gitu sama influencer gini, Pak. Saya ngerti pertanyaannya Ibu. Dari mana? Cumi-cumi.com. Oh iya, kasih cumi-cumi. Yang satu lagi dari sebelah kiri dong. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Iya. Ya, begini. Terima kasih. Jadi pertanyaannya masih seperti sebelum-sebelumnya. Berarti indikasinya bahwa ini masih hot ya, isu ini. Saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Yang pertama, hubungannya dengan influencer. Kalau berhubungan dengan influencer, kita sudah terbitkan peraturan yang berhubungan untuk mereview, tapi kita bahasakan judulnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Itu judulnya. Tapi yang nomor 16 itu sangat jelas, termasuk di dalamnya adalah tentang mereview. Jadi peraturan itu sudah dilakukan uji publik, peraturan itu sudah disetujui oleh lintas kementerian dan lembaga, dan akhirnya lewat harmonisasi diputuskan, dicatat di lembaran negara dan kita undangkan. Berarti sudah berlaku. Nah sekarang apa manifestasi peraturan itu? Peraturan itu sangat tegas, memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk membahasakan aspirasinya, termasuk untuk mereview produk. Tetapi mereview produk harus sesuai dengan kompetensinya, mereview produk harus sesuai dengan secara jujur. Kemudian kalau dia misalnya dibayar, etikanya kalau dibayar oleh salah satu perusahaan untuk mereview, dia harus declare dulu dirinya bahwa dia atas nama perusahaan A, perusahaan B. Dia misalnya bagian dari agen dari perusahaan A, tentu dia harus sampaikan supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi jujur, mendeklarasikan diri, kemudian tentu sesuai dengan guide-nya. Nah, tentu semuanya bisa memberikan pendapatnya, tetapi harus bertanggung jawab, intinya gitu. Nah, kalau dia tidak bertanggung jawab, tentu itu berbahaya, bisa melanggar guidance dari peraturan nomor 16 itu. Pelanggarnya, kalau dia melanggar, tentu dia bisa dituntut dengan akar dari peraturan ini, yaitu Undang-Undang Kesehatan. Dituntutnya sesuai dengan ancaman Undang-Undang Kesehatan. Kalau dia hubungannya dengan perang dagang, dia akan berhubungan dengan perang dagang tuntutnya. Kalau dia berhubungan dengan kejahatan di ITE, tentu dia akan dituntut sesuai dengan Undang-Undang ITE. Intinya begitu. Jadi kita sudah fasilitasi, sudah ada kepastian dan seterusnya. Nah sekarang seolah-olah Badan POM masih dikejar-kejar. Saya masuk kepada pertanyaannya, kok kita dikejar-kejar? Sejak awal saya katakan bahwa Badan POM adalah lembaga negara yang tegak lurus sama aturan, melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada si A, tidak berpihak kepada si B. Kita tegak lurus pada aturan itu.
Nah, siapa yang melanggar aturan, tentu kita tindakin. Tindakannya apa? Contohnya misalnya ada produk yang tidak ada nomor izin edarnya. Apa yang dilakukan Badan POM adalah mengumumkan ke publik bahwa itu tidak ada izin edarnya. Kan begitu. Dan tentu setelah mengumumkan itu, kita bisa punya tahap berikutnya untuk administrasi, memanggil industri yang telah mempromosikan itu. Nah, kemudian berikutnya, kita bisa melakukan penyitaan terhadap produk tersebut kalau sesuai dengan tupoksinya Badan POM. Kemudian seandainya industri atau produsen tersebut misalnya overclaim dan sebagainya, itu masuk dalam pelanggaran tadi, kita bisa tindakin. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi orang yang pakai itu, ada yang misalnya kalau kosmetik gatal-gatal atau apa, dia bisa dituntut oleh masyarakat. Nah, tentu kalau sampai pada tahap itu kita bisa masuk, ada pelanggaran yang namanya pelanggaran kriminal, bukan sekedar pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi kan kita cabut, kita sanksi perusahaannya, ya kan? Nah, tapi kalau pelanggaran hukum tentu harus lewat namanya pengadilan. Badan POM tidak bisa sewenang-wenang langsung mengambil keputusan. Anda ditangkap 12 tahun penjara, nggak bisa kita. Itu bukan wewenang kami. Dia harus lewat keputusan pengadilan. Anda didenda 5 miliar, nggak bisa. Karena itu harus lewat keputusan pengadilan, karena sudah masuk kepada domain hukum pelanggaran. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, siapa yang menuntut? Badan POM mengambil data itu lewat penyidikan, dilaporkan ke kepolisian tentu tidak bisa juga langsung bertindak, harus tentukan. Nah, siapa yang menuntut? Menuntut adalah kejaksaan yang akan menuntut dalam peradilan itu, apakah peradilan yang berhubungan dengan perdata ataupun yang berhubungan dengan kriminal atau pidana. Itu sanksinya nanti akan ditetapkan space-nya, apakah cuma 5 miliar, apakah lebih dan sebagainya, ya kami cuma sampai ke tahap itu. Nah, sekarang ada pesohor yang lagi bermasalah. Kami sudah jelas-jelas kan memberikan sanksi. Dan kami tidak dikejar-kejar, bukan karena dia pesohor, kami tidak melakukan tindakan, kami melakukan penindakan. Baru-baru ini kami umumkan ada 34 produk kan, dua hari yang lalu. Kami putuskan, umumkan secara resmi dan sebagainya. Nah, setelah diumumkan, kami akan bertindak tentunya. Bukan karena kayak dikejar-kejar, ditekan sana kiri, tidak ada. Kita betul-betul murni sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya KRI. Yang jelas Badan POM tidak akan takut ditekan, tidak akan, dan saya kira tidak ada yang berani menekan. Dengan modal saya orang nothing tulus bekerja di Badan POM. Simpelnya saya sebetulnya tidak digaji. Saya mengabdikan ke negeri ini untuk mengabdikan saya punya ilmu, pengetahuan, dan kompetensi. Saya sudah punya duit banyak, bahasa kasarnya gitu. Jadi intinya itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan influencer juga ya, yang berhubungan dengan sosial media. Intinya begini, untuk sampai kepada berbagai macam persoalan ini, lembaga kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan, betul-betul tegak lurus kepada aturan. Kita tegak lurus, ya karena kita lembaga independen, kita tegak lurus sama aturan. Tentu secara hierarki, kami bertanggung jawab ke Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kami punya komandan, kami punya ini. Jadi apapun keputusan dari pemimpin tertinggi kita ikutin. Tetapi tentu Presiden akan mengikuti juga undang-undang. Kita akan ikuti aturan-aturan yang ada. Nah, seandainya misalnya dalam proses yang berhubungan dengan intinya begini, sekarang ini kan lagi ramai di pengadilan. Kan kita juga baca dan ikuti bahwa di pengadilan itu yang dituntut adalah hubungannya dengan pemerasan. Ya ada undang-undangnya tentang pemerasan dan sebagainya. Ya biarlah hukum yang berbicara. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Badan POM. Hanya memang domain awalnya peras memerasnya mungkin hubungannya dengan produk
yang disahkan Badan POM. Oleh karena itu, maka Badan POM berjanji. Kalau Badan POM diminta untuk menjadi saksi, kami dari Badan POM siap memberikan saksi. Saksinya apa? Adalah saksi ahli. Karena itu kan diatur dalam undang-undang. Jadi saya kira semua dijawab ya. Mungkin ada satu ini terakhir. Enggak, terakhir Pak, saya masih nanya. Bukan untuk masyarakat, tapi gimana maksudnya produk-produk skincare yang itu kan sering. Saya selalu, ya namanya kita pemerintah ya, selalu bahasanya pastikan kata BPOM, bukan kata yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsanya. Nah, kalau misalnya ada produk-produk yang seharusnya ditindakin, laporkan kepada Badan POM. Saya kira sistem kami kemarin mengecek sistem pelaporan. Saya langsung sidak ke tempat pelaporan yang ada di Badan POM. Bagaimana sistemnya? Ternyata ada surat setiap laporan setiap bulan itu ada kurang lebih 3.000 laporan. Dan saya di hadapan mereka langsung terlihat ada laporan yang masuk langsung dijawab minimal. Kami akan memproses laporan Anda, terima kasih. Itu minimal dari sistem kami. Nah tentu untuk melaporkan berikutnya, untuk masuk pada penindakan kan tidak langsung sekonyong-konyong, karena tidak semua ribuan laporan itu tidak semuanya bisa dipastikan benar. Boleh jadi mungkin hanya sekedar aspirasi-aspirasi biasa atau sindiran-sindiran. Kita harus memberikan laporan berdasarkan fakta. Pertama kita harus validasi dulu datanya. Yang kedua perlu kita klarifikasi. Klarifikasi itu maksudnya kalau ada yang terlapor perusahaan A, kita akan telepon atau minta perusahaan yang terlapor itu datang. Kalau validasi maksudnya kita datang melakukan surveillance, mengambil produk itu, kita periksa di laboratorium kami. Nah kalau dua hal ini tercukupi datanya, maka kita bertindak. Tindakannya mulai dari tindakan administrasi, mengumumkan. Saya kira baru di periode kepemimpinan saya kan Badan POM mengumumkan secara terang. Biasanya kan cuma dikasih sanksi tapi tidak diumumkan. Karena kita mau lihat masyarakat itu memberikan juga sanksi. Sanksi apa? Sanksi masyarakat lebih mahal loh dibanding sanksi administrasi. Dan memangnya itu mudah mengumumkan gitu, nggak gampang. Telepon kami berteleponan macam-macam tapi tidak mempan. Intinya begitu. Jadi kesimpulannya kami sudah melakukan penindakan sesuai dengan apa yang seharusnya Badan POM lakukan. Dan kami tidak membackup siapapun, membackup rakyat secara keseluruhan. Pak, terakhir ini ya. ada dua pertanyaan Pak. Waduh. Yang pertama kan 34 produk itu kan salah satunya milik, saya sebut aja Sela Saudia, terkait krim itu. Nah, apa yang tindakan tegas apa yang akan dilakukan BPOM agar kejadian-kejadian ini nggak terulang lagi? Apalagi kan mereka ini juga mempunyai nama besar, punya fansnya tersendiri segala macam. Takutnya fansnya juga masih beli produk influencer kesukaan saya lah, bla bla segala macam itu. Lalu yang kedua, kemarin produknya Reza Gladys juga ditarik dari peredaran, dan dari pihak Reza Gladys juga mengatakan ini bukan produk tetapi treatment. Bentuknya adalah jarum suntik. Nah, yang pengen saya tanyakan itu apakah barang-barang treatment seperti suntik atau alat treatment lain-lain itu harus melewati uji Badan POM atau hanya produk kosmetik, skincare dan lain-lain aja gitu Pak? Ya, makasih ya. Yang pertama hubungannya tadi dengan salah satu pesohor. Percayalah, Badan POM itu tidak berpihak. Siapapun kita berpihaknya pada aturan. Pesohor tersebut, apakah pesohor yang Ibu sebutkan tadi atau pesohor yang lain, kita tidak ada hubungan. Yang ada kita hubungannya dengan produk. Kalau produknya melanggar, Badan POM akan bertindak sesuai dengan aturan. Tindakan sesuai dengan otoritas yang kita miliki. Pertama, tindakan kita, at least kalau dia punya nomor izin edar, lantas dia
melanggar, misalnya tidak sesuai peruntukannya, maka izin edarnya kita bisa cabut. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak punya nomor izin edar atau nomor izin edarnya palsu, berarti kan itu ilegal. Nah, tentu kita akan panggil perusahaan tersebut, pemilik perusahaan tersebut untuk menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai dia juga dikerjain oleh orang lain. Belum tentu kan dia yang berbuat, yang memalsukan kan. Nah, kemudian berikutnya